Ini saya berikan sedikit pengantar kaitan kita belajar apa namanya himpunan dengan penggunaannya pada IT pemrograman. Anda mungkin akan mendapatkan ini di semester 2 nanti, pengantar pemrograman Python ya. Lah biar Anda nggak merasa belajar himpunan lagi kayak anak SD SMP atau Pak, janjinya gue apa gitu kan ya. Ini manfaatnya sangat-sangat banyak, Cak. Yang paling mudah nanti di pemrograman komputer. Atau bahkan sebenarnya semua konteks matematika itu pasti menggunakan himpunan. Makanya dia ditaruh semester 1. Anda besok bicara struktur, itu Anda bicara himpunan. Atau aljabar ya, teori grup, teori ring. Anda bicara nanti analisis matematika, itu Anda bicara himpunan. Karena setiap kita bicara matematik itu kita selalu bicara semesta pembicaraan sebenarnya. Konteks pembicaraan itu semesta pembicaraan. Semesta pembicaraan dalam matematika itu biasanya ya himpunan gitu. Jadi gitu ya. Karena kalau nggak dibatasi, nanti nggak dikasih tahu dulu semesta pembicaraannya apa, satu orang dengan orang lain punya persepsi yang berbeda-beda. Dalam pembicaraan sehari-hari pun kan kalian berbeda-beda kan? Ya nggak? Saya cinta kamu. Itu konteks pembicaraannya, kalau berbeda maknanya menangkapnya bisa berbeda. Ya nggak? Kalau konteksnya itu antar temen yang nggak punya hubungan darah, cinta itu bisa bermakna khusus. Ya nggak? Tapi kalau konteksnya itu nanti misalkan orang tua sama anak, kan beda makna kan? Kalimatnya sama, paham ya? Nah di matematika juga gitu, Cah. Kalau saya bilang satu tambah satu berapa? Ada jawab. Berapa? Dua, karena kita bicaranya pada semesta pembicaraan yang selama ini Anda pahami, yaitu bilangan real. Seluruh bilangan real. Padahal kalau Anda bicara dengan mesin, satu tambah satu itu hasilnya nol. Karena mesin itu bicara dengan bahasa mesin, bahasa biner. Bilangan biner itu hanya ada nol dan satu. Itu bilangan bulat modulo 2. Sehingga satu tambah satu dalam mesin itu jadinya nol. Nah gitu loh. Paham ya? Nah itu maksudnya beda semesta pembicaraan. Beda konteks pembicaraan. Beda himpunan. Yang awal tadi kita bicara dalam himpunan real, bilangan real. Yang kedua dengan mesin itu kita bicara dalam himpunan bilangan biner. Paham ya? Nah itulah manfaat kenapa kita bicara kita belajar himpunan. Nah, terus yang kedua ini, apa yang selama ini kita pelajari itu, himpunan yang berhingga tadi itu kita sedang bicara kalau dalam bahasa pemrograman itu namanya set. Set itu kan bahasa Inggris dari himpunan kan. Tapi ada yang mirip dengan set nanti, Cah. Ada 4 tipe data. Tipe data untuk mengumpulkan anggota-anggota elemen itu. Di pemrograman, saya pakai Python sebagai contoh. Meskipun nanti secara umum sama saja, Anda pakai Java, Anda pakai C, Anda pakai Pascal, dan sebagainya itu secara umum mirip-mirip. Jadi ada tipe data itu list, set, tuple, sama dictionary. Itu tipe data untuk mengumpulkan anggota-anggota. Bayangan kita kan kalau ada elemen-elemen dikumpulkan ya namanya himpunan gitu kan ya. Padahal nggak harus. Nah ini, Pak silahkan satu persatu. Yang baru saja kita pelajari dari kemarin sampai hari ini itu yang himpunan itu set. Itu yang bukan multi himpunan, bukan himpunan ganda. Kenapa? Karena kalau Anda menggabungkan dua himpunan, ada himpunan elemen yang sama, Anda tulis satu kali atau dua kali? Sekali kan? Jadi dia bukan multiset. Jadi yang sama ditulis sekali saja kan? Ini himpunan klasik, bukan multiset. Gitu ya. Nah, kalau set dalam pemrograman biasanya ditulis pakai kurung kurawal. Ini kurung kurawal. Kemudian yang kedua, tidak memperhatikan urutan. Jadi manusia, hewan, 5, true, A, B. Ini kalau kita print, kita cetak, yang muncul di sini true dulu, baru 5, baru A, B, baru hewan, baru manusia. Padahal yang kita inputkan kan ini kan. Nah, jadi apa namanya? Berubah, berbalik.
Dan nggak masalah karena dalam himpunan itu punya arti yang sama, gitu ya. Terus yang kedua list. List itu mendaftar. Lah ini kalau dalam konteks himpunan namanya multiset, himpunan ganda. Mengizinkan beberapa elemen yang sama ditulis berulang kali. Kegunaannya buat apa, Pak? Ya misalkan Anda mencatat kendaraan yang lewat di depan rumah Anda berdasarkan jenis kendaraan. Ya, misalkan si A nulis, oh depan tadi yang jalan yang lewat pertama motor, gitu ya. Yang kedua mobil, yang ketiga truk, yang keempat bis. Habis itu motor lagi, habis itu bis. Boleh kan? Boleh. Kan ditulis semua, nggak motor tetap ditulis berapa banyak dia lewat kan? Karena didaftar, di list. Paham ya? Yang satu isinya sama tapi mungkin berbolak-balik. Misalkan bis dulu, baru mobil, baru motor. Isinya sama itu tapi kan urutan keluarnya berbeda kan? Itu kejadian yang berbeda. Yang satu lagi motor, sepeda, gerobak, motor, gerobak, pemain desa soalnya. Rawan bis karo truk kan ya. Nah, one motor, sepeda, motor, sepeda. Mana yang main desa? Akeh ya, aku yang desa. Malah rumahku ngarepe jalan buntu, jadi gak pernah ono gak pernah ono sing lewat. Gak pernah ono sing lewat. Bener. Rumah saya tuh di ujung gang jalan buntu. Nah, sekarang. Jadi kalau yang lewat apa? Gak pernah ada yang lewat. Yang ada berhenti di depan rumah. Sementara kok. Ya. Oke. Nah ini kalau dalam pemrograman namanya list. Saya lihatkan ini. Nah, kalau list Anda nanti ditulis dua kali tetap munculnya dua kali. Misalkan ini nama list buah, pisang, nanas, melon, durian, nanti pisang lagi, nanas lagi boleh. Gitu ya. Terus bedanya apa, Pak? Perhatikan di sini. Tadi kan kita nulisnya pisang, nanas, melon, durian kan? Kalau kita print tetap sama. Pisang, nanas, melon, durian. Nggak ngaca, nggak dibalik-balik. Karena kalau list itu dia punya nomor urut, nomor punggung. Tiap data itu punya nomor urut. Berarti di sini pisang itu urutan pertama, nanas kedua, melon ketiga, durian keempat. Beda dengan yang ini, Cah. Yang ini nggak punya nomor urut. Ada panggil, hei, anggota himpunan siswa yang nomor 3. Mereka bingung nih, siapa? Wahid, Lendis, Basit, apa Huda? Karena semua nggak punya nomor urut, punya kedudukan yang sama. Terus kalau di sini itu punya, contohnya ini. Kalau kita print list buah nomor 0 yang muncul, bisa. Pak kok 0 sih Pak, nggak nomor 1? Kalau Python itu urutan pertamanya biasanya 0. Kayak bilangan bulat modulo itu mulainya dari 0, 1, 2 gitu. Modulo 7 itu isinya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhenti di 6. Gitu ya. Nah, kemudian print list buah nomor 2, melon. Mereka nggak bingung karena tiap anggota ini punya nomor urut gitu. Paham ya? Itu kalau list. Ya itu aja lah. Yang lain nanti pelajari sendiri lah. Besok biar jatahnya dosen pemrograman itu tak belajar kabeh senengan dosen pemrograman. Itu ya. Oke. Jadi kira-kira nanti manfaatnya seperti itu saja. Kaitannya dengan dunia pemrograman, dengan mata kuliah yang lain, himpunan ini jadi dasarnya nanti. Karena dia jadi konteks pembicaraan.